dia itu sering ngomong kayak gini, sering ngomong apa namanya tuh, si itu si itu gay, si itu gay, si itu homo, jangan deket sama dia, si itu homo, jangan deket sama dia, si itu homo, karena kasus homo Sama orang situ, sama orang sama santri, oh, sama santri. sama santri. Terus ya Allah, seru lagi jijik kali aku. Eh, Jadi kamu gay nggak? Inilah maharku untukmu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kita. Saya Rizky Hasbi dan ini istri saya Teti Septiani. Jadi teman-teman, video kali ini aku tuh berperan sebagai moderator dan suami aku jadi narasumbernya. Jadi hari ini aku tuh mau nanya-nanya suami aku tentang pengalaman dia waktu pondok di pesantren, beberapa pesantren gitu. Oke, langsung aja kita di pertanyaan yang pertama. Abi, Ya sayang, apa sih alasan kamu mau mondok tuh dulu? mau mondok pertama kali mondok ya. Sebenarnya dulu itu sih mondok itu karena terpaksa teman-teman. Nah sebenarnya dulu itu pas SMP, jadi saya tuh kan mondok itu ketika keluar SMP. Nah ketika SMP itu saya tuh sebenarnya cita-citanya itu pengen jadi artis Artis apa? organ. Pengen jadi penyanyi ya, pengen jadi penyanyi, punya band gitulah, nyiptain lagu, terus kemudian apa namanya tuh ya, terkenal dengan musiknya begitulah. Sampai-sampai saya belajar gitar, bisa gitar gitu, main gitar sehari-hari tuh, main gitar aja terus dari pagi sampai sore gitu kalau di rumah. Tapi kalau sekolah mah enggak. Nah kalau ke sekolah juga bawa gitar gitu. Nah cuman tuh rencananya sekolahnya kemana? Rencananya itu pengennya itu ke SMK, SMKN Subang waktu itu. Apa itu? SMK apa maksudnya? SMK jurusannya nggak tahu jurusannya apa, pokoknya pengen di SMK aja, nggak ngerti, belum ngerti. Iya. Cuman tuh kata orang tua tuh gini katanya, kamu tuh nggak apa-apa katanya, kamu mau jadi apa aja terserah, mau jadi artis sok, mau jadi apapun terserah, asal belajar dulu katanya, asal belajar agama dulu, pesantren dulu minimal 1 tahun, kata bapak waktu itu tuh. Ya katanya, ya udah, masih ngeyel aja itu di pesantren boleh bawa gitar nggak pak, masih gitu. Ya kamu tuh mau pesantren apa mau ngamen bawa gitar? Gitu. Ya udah deh. Nah akhirnya jadi ya alasan pesantren itu sebenarnya disuruh sama orang tua, bukan keinginan sendiri pada waktu itu tuh. Gitu. Disuruh oleh orang tua. Nah akhirnya pada waktu itu tuh belum ditentuin sih pesantrennya apa. Cuman orang tua tuh istikharah, kemudian mengundi dari berbagai pesantren, pondok pesantren mana kayak yang kayak arisan gitu. Jadi di dalam kertasnya itu ada apa namanya tuh, nama-nama pesantren. Nah terus kemudian Bismillah, minta petunjuk kepada Allah, kira-kira tuh kalau apa namanya tuh, berikan petunjuk pesantren mana yang yang bagus gitu. Nah akhirnya kan kocok kayak diundi, kemudian keluarlah Miftahul Huda Tasikmalaya, Manonjaya. Sampai 3 kali keluarnya itu Miftahul Huda Tasikmalaya, Manonjaya, Tasikmalaya. itu gitu. Miftahul Huda pusat ya? Iya, Miftahul Huda Ya pusat. kan, mama Abi, mertua aku kan di Miftahul Huda juga kan, tapi bukan yang pusat. Iya, di situ. Jadi gitu alasan mondok tuh. Iya. Jadi alasannya mah karena Terpaksa teman-teman. keinginan orang tua. Keinginan orang tua Awalnya begitu. Nah, itu kan udah mondok tuh di Miftahul Huda tuh. Kan awalnya terpaksa, terus terpaksa nggak sampai akhir, sampai yang Abi keluar dari pondok tuh masih tetap terpaksa nggak? Apa udah mencintai gitu? Kapan pertama kali mencintai itu? Ketika menginjakan kaki pertama kali di pesantren langsung jatuh cinta. Pedes. Jadi Oh, hilang. di sana ketemu cewek? Enggak. Oh. Bukan motivasinya itu bukan karena akhwat, bukan karena perempuan. Tapi motivasinya itu ikhlas karena Allah, gitu. Masya Allah. Jadi kadang keikhlasan itu datang ketika dipaksa gitu. Dipaksa ketika melaksanakannya ikhlas jadinya tuh. Gitu. Kan belum pernah sekalipun ke Manonjaya. Ke Tasik, kalau ke Tasik saudara kan banyak di Tasik. Nah,
Kalau ke Manonjaya itu belum pernah sekalipun, ke pesantren Miftaul Huda juga belum pernah Jadi sekalipun. pada waktu itu tuh pertama kali datang ke Manonjaya ya. Iya. Nah kalau bapak itu dulu bukan di Manonjaya pesantrennya, cuman dulu itu bapak itu pernah ikut ngebangun masjid, Di masjidnya Miftaul Huda. yang pusat itu. Heeh, Masya Allah. pernah ikut ngebangun, jadi kayak mengabdi gitu, dikirim dari santri ini ke sana buat ikut ngebantu ngebangun gitu, pernah ke sana. Nah, pas nyampe ke sana itu langsung kagum gitu, takjub bahwa wah pesantren itu gede banget dari ujung dari sebelah sini kan kita kan lihat kan. Jadi jalannya itu satu ya, jalan menuju pesantren tuh. Jadi sawah panjang, terus di situ pesantren, di depan tuh pesantren Ya, semua. mungkin Jadi kayak kayak- gambaran di Al-Fatah Temboro itu kan luas banget ya. Aku kan pernah riset meskipun nggak pernah kesana, tapi aku pernah riset. Jadi itu dari ujung sebelah sana sampai ujung sebelah sana tuh pesantren semua. Masya gitu. Allah. Nah, ya udah terus masuk itu, ya udahlah kayaknya bakal betah gitu. Karena kan aku kan orangnya itu gampang betah gitu. Gampang betah. Yang penting tuh banyak teman pasti betah Ya, ya. gitu. Jadi Abi udah mulai cinta di situ ya. Heeh. Nah, ntar dulu. Kan Abi tuh kalau nggak salah Abi juga kan SMP tuh pernah pesantren. Itu sih pesantren apa? Nah, itu kalau SMP, kebetulan SMP-nya itu di SMP Islam Tanjung Siang, itu ada pesantrennya. Nah, itu pernah pesantren tapi itu bukan dari awal, cuma beberapa bulan terakhir. Itu pun karena si siswa itu wajib mondok karena mau ujian nasional. Oh, gitu. Ada pengayaannya itu sore sampai malam. Jadi santri-santri itu wajib Harus mondok harus gitu. mondok. Oh, iya, iya. Yang Nah. mondok tulen banget ya, Mam, mulai selesai SMP ya. Nah, tapi di situ di pesantren itu udah mulai buduk tuh. Kenapa sih ceritain buduk? Nggak apa, kan katanya nih apa namanya tuh baru diakui santri kalau udah buduk katanya. Oh, Kalau gitu. belum buduk itu belum diakui santri katanya. Oh, gitu. Itu di pesantren pertama yang beberapa bulan aja itu udah buduk, teman-teman. Di sini nih, di sini itu sampai nggak bisa lurus, Oh, sakit Abi. sampai nggak bisa lurus ikut tuh. Gitu ya. Jadi gini Iya. aja. Sampai awal mau pesantren mau berangkat ke Tasik juga ini masih sakit. Ya udah kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Jadi Abi, nah kamu kan mondok di Miftaul Huda itu 3 tahun ya kalau nggak salah. Nah pasti kan banyak kenangan-kenangan gitu. Nah kenangan yang paling berkesan menurut Abi di Miftaul Huda itu apa, dan kenangan yang menyedihkan di Miftaul Huda itu seperti apa, dan kenangan yang bikin Abi takut tuh itu tuh apa gitu di Miftaul Huda? Menyenangkan, bukan menyenangkan, mengesankan, menyedihkan, dan menakutkan. Yang nggak ada yang paling lucu, nggak ada. Ya udah nanti ditambahin yang paling lucu. Ya oke. Ya udah nanti pilih aja yang paling lucu. Yang paling mengesankan dulu ya, nggak tahu sih ya ini mengesankan apa enggak ya. Dulu tuh jadi di Miftaul Huda itu pelajaran apa bukan pelajaran, jadi sistemnya itu dibuat seolah-olah dibuat kita itu semangat belajar. Dibuat semangat belajar, pokoknya lingkungannya itu mendukung buat kita semangat belajar gitu. Pokoknya bagi orang-orang yang cinta belajar, yang gila belajar, itu mendukung banget di Miftaul Huda itu. Terus programnya itu ada selain program seharian nih. Mau cerita dulu program sehariannya dulu aja deh. Ya udah. Nah, pertama nih, program kesehariannya itu dari mulai bangun tidur itu sekitar jam 4 subuh, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh sekitar jam 5 itu ada namanya sorogan. Sorogan itu menyetorkan bacaan kitab. Jadi baca kitab, kemudian dibacakan oleh guru, itu senior biasanya ngajarin tuh. Gitu. Face to face, jadi privat. Face to Maksudnya face. Iya, Jadi empat mata. empat mata gitu. Kita nyetorin sekitar 1 halaman. Nah, setelah itu sampai jam 7 kurang lebihnya. Nah, setelah jam 7 istirahat tuh sampai jam 8. Digunakan buat mandi, makan, ganti baju, kemudian belajar dari jam 8 sampai jam 10. Nah, dari jam 10 itu dari jam 8 sampai jam 10 belajarnya itu dari mulai nahwu, pokoknya pelajaran agama semua. Jadi Miftaul Huda itu tidak ada pelajaran umumnya sama sekali. Semuanya pelajarannya agama. Akidah, fikih, tasawuf, bahasa Arab, nahwu sorof, kemudian hadis, tafsir dan lain sebagainya. Jadi tuh punya kurikulum kayak sekolahan, tapi tuh isinya tuh
eh, pelajaran pesantren gitu Iya, ya. jadi- nggak kayak pesantren yang aku sering lihat di teman-teman tuh, cuman kayak gitu aja. Iya, makanya kan disebutnya kan pesantren salaf kan. Jadi pesantren salaf itu kan murni pelajaran agama aja. Tapi itu ada tingkatannya. Jadi mulai ada ibtidah, kelas 1 ibtidah, kelas 2 ibtidah, kemudian sanawi. Nah, gitu. Sampai mahadul ali gitu. Dan itu tuh setiap kelasnya itu ada pelajarannya khusus gitu, ada targetnya tahun ini nyampe sini Ya, gitu. jadi kalau mungkin kalau sekolah tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak Ya, gitu ya. betul lah, Oh, kurang SMP, lebih. SMA, kuliah kayak gitu Jadi kan. ada target yang harus dicapai tiap tahunnya itu. Nah, setelah kita pulang dari kelas jam 10, pulang ke asrama itu kita tidak langsung istirahat. Ada yang namanya itu kegiatan muzakaroh. Muzakaroh ini menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh guru. Jadi cerita aja kan, muzakaroh itu kan artinya dari cerita kan, cerita. Jadi kita bercerita lagi, udah kayak dakwah, kayak pidato. Nah, dari muzakaroh ini biasanya itu ada kegiatan evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah ini ada tingkat apa itu? Ada tingkat kamar dulu. Kan biasanya di kamar itu ada 3 orang, 4 orang satu angkatan tuh ya. Nanti 4 orang ini diadu dulu tuh satu asrama. Nah, nanti mewakili kamar. Nah, mewakili kamar, kemudian satu asrama. Setelah satu asrama nanti semiftahul huda. Itu berkaitan dengan yang paling mengesankan. Nah, itu ketika lomba evaluasi dakwah. Itu tahun pertama itu aku udah ikutan. Jadi tahun pertama itu kelas 1 dan kelas 2. Nah, pas udah kelas 2 itu langsung ikutan evaluasi dakwah. Kelas 2 tidak pada waktu itu. Gagal total. Kalah gitu, nggak masuk Kalah. nggak masuk apa-apa, nggak masuk 10 besar atau apa. Iya, kalah itu, gagal total. Pokoknya di Miftahul Huda itu kalau misalkan tampil ke depan, kemudian berbicara di depan, salah sedikit langsung turun gitu. Terus tuh itu tuh yang nonton tuh, yang lihat itu seluruh santri apa Nggak, kalau asrama baru laki-laki aja dulu. iya. Nah, nanti kalau udah apa namanya tuh, kalau udah naik tingkatnya sampai grand final itu semua angkatan dari kelas 3 sampai kelas sampai semua pokoknya mah. Nah, abi tuh yang gagal itu pas asrama aja. sasrama. Oh iya. Sasrama itu gagal iya. udah. Terus kedepannya Tahun depannya ikut lagi. tahun depannya Nggak ikut kapok lagi. tuh, belajar dari pengalaman. Terus kalah lagi apa menang? Menang. Jadi lah, bahkan kalau tahun depannya ada kesempatan dia pengen terus sampai Menangnya juara berapa? juara pertama yang Wih, Masya Allah. Tadi kan pengalaman yang mengesankan. Sekarang pengalaman yang menyedihkan di Miftahul Huda tuh kayak gimana? Gitu. ya namanya jauh dari orang tua ya, pasti sedih kan, jauh dari orang tua. Pertama kali jauh dari orang tua kan, sedih banget gitu. Tapi tuh sedih itu dibayar karena banyaknya teman gitu. Jadi hilang itu rasa sedih itu tuh. Yang paling sedih dari mulai pertama pernah sakit itu sakit cacar air. Itu kan cacar air itu kan seumur hidup katanya. Sekali seumur hidup, dan kebetulan itu cacarnya itu pas lagi di pesantren. Masya Allah, itu tuh tahun berapa? Tahun pertama apa tahun kedua apa tahun ketiga? Tahun kedua kayaknya. Oh iya, tahun pertama. Soalnya aku juga kan, kamu kan berarti itu SMA kelas 1 ya? Aku juga SMA kelas 1 kelas cacar air. So sweet. Aduh, itu cacar air itu kan gimana, kamu pasti Iya, ngerasain kan gimana aku sakitnya. ngerasain demam, pokoknya gitu. Dan nggak bisa pulang. Nggak Nggak boleh pulang. Mama jenguk nggak? Enggak. Ya Allah, terus Jadi, siapa yang ngurusin? Ya senior aja sih, teman-teman gitu. Terus? Dirawatnya pokoknya sedih banget. Selain itu juga ada tuh yang menyedihkan. Ketika itu kan biasa kalau santri kan suka main bola tuh. Biasanya tuh aku tuh kalau main bola itu suka jadi striker. masalah ya? Gol. Nah, si lapangnya itu baru. Jadi lapangnya itu belum benar. Jadi tuh bawahnya tuh kerikil semua. Iya. Main bola di situ kita tuh. Di situ. Wah. Nendang itu sampai 2 kakinya itu ngangkat gitu. Kombinasi sih? Hah? Jadi gini nih. Tet. Nah, terus kan bertumpu sama satu. Terus kemudian bertumbuh sama satu kaki kan. Terus lutut tuh apa namanya tuh sakit, apa sih, misalah apa sih, nggak ngerti. misalah deh itu misalah ya. Orang Sunda misalah apaan? Keseleo lah, lutut tuh keseleo. Oh, emang ya? Pindah nggak? pindah ngegiclik gitu, jadi gitu. Engselnya itu sendinya tuh. sendinya tuh Ya Allah, pindah. sedih banget. Kalau ditunjukin mah jadi ininya tuh kesini nih.
Si ini tapi bener ya, alhamdulillah. Udah bener sekarang. lagi. Aduh, sedih Kebetulan di Subang itu ada tukang hari tulang. banget. Jadi pulang ke Subang. Ya, itu kebetulan boleh pulang. Oh, alhamdulillah. Berarti kurang nyedih. Ini mah kurang sedih. Ini mah Kurang udah sedih. Kurang sedih ya? Kurang sedih. Karena bisa pulang ya, malah seneng ya bisa pulang. Yeay. Udah sekian lama nggak pulang bisa pulang. yang sedih di pondok apa ya? Ada juga sih pengalaman sedih itu. Jadi tuh kalau di masjid pesantren itu kan setiap sebelum maghrib, sekitar 15 menit sebelum maghrib, itu ada orang yang suka ngaji. Gitu. Sedih banget ini, kecewa sekali. Nah, terus aku tuh memberanikan diri pengen ngaji itu, walaupun gemeter Kamu itu karena grogi. Kepedean karena suara kamu bagus gitu ya? Iya, merasa bagus. Karena dulunya cita-cita pengen jadi penyanyi gitu, jadi pasti suaraku bagus gitu ya? Cuman cuman mungkin salah aku juga pada waktu itu, bacaan aku itu jelek, makhrajnya, tajwidnya mungkin ini mah. Panjang pendeknya Ya jelek. pasti nggak mungkin lagi kata aku mah. Maju kan ke depan. Lu mah jelek gitu. Nah, terus akhirnya diberhentikan sama takmir masjidnya tuh. Kayak gimana? Katanya. Mang gitu kan kalau pesantren mang. Udah dulu ngajinya kata. Kenapa kata aku tuh? Enggak apa-apa, udah sini mic-nya. Jadi langsung diambil mic-nya. Sedih banget. Iya, sedih. Terus abis itu ya Gak mau lagi. terus kan banyak orang di situ kan ya malu juga, sedih, selain sedih juga malu juga gitu. Ya itulah pokoknya sebenarnya cita-citanya tuh kalau ada kesempatan mah pengen ngaji lagi di sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kan Semoga udah nanti kita bisa kesana lagi terus ngaji deh. Nah, udah kayak gitu yang menyedihkan. Kasian banget sih temen-temen suami aku. Yang tadi kan udah mengesankan, udah menyedihkan, udah. Sekarang yang menakutkan, tapi bukan horor ya. Menakutnya yang kayak bikin kamu trauma di dalam pesantren itu. Pasti setiap orang itu kan punya pengalaman yang bikin kita trauma gitu, sampai takut gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman kayak gitu di waktu mondok di pesantren Miftahul Huda? Nggak sampai trauma sih enggak, cuman pengalaman buruk ya, buruk, tapi nggak sampai trauma karena kan orangnya tuh aku tuh orangnya nggak pernah nggak gampang traumaan gitu, biasa aja gitu. Enjoy aja hidupnya ya. Aja hidupnya tuh. Ya mungkin itu kalau orang lain mah pasti trauma gitu. Nah, gimana Sob? Jadi pada waktu itu tuh pas pertama kali masuk pesantren, wah ini ngebahas itu terus ya, ngebahas belajarnya kapan deh? Ya kan pengalaman, bukan mau bukan mau belajar pesantren di sini. Ketika pertama kali masuk pesantren itu kenal sama senior, gak usah disebutin namanya siapa. Nah, cuman udah diperingatin sama senior yang lain, katanya Rizky jangan deket-deket sama dia, kenapa nggak dikasih tahu sama beliau tuh, pokoknya jangan deket-deket aja. Nah, udah deket sama beliau. Nah, dia itu sering ngomong kayak gini, si itu gay, si itu homo, jangan deket sama dia, si itu homo, jangan deket sama dia, si itu homo. Si itu Ya, temen yang senior yang deket sama aku. Yes, senior yang deket sama kamu, dan kan kamu pernah diperingatin kan? Yang deket sama dia ini. Bi, dikasih nama aja sih. Ini bingung deh soalnya senior. Ya udah, si A. Nah, si A nih. Kamu kan deket sama si A. Kamu terus diperingatin sama B. Kamu jangan deket-deket sama A. Nah, oke. Terus si A tuh bilang ke kamu. Nah, si A tuh bilang juga ke aku tuh, jangan deket sama si B. Karena si B ini homo. Selain sama si B juga disebutin orang-orang lain juga. Si C itu homo, si D itu homo. Terus kan di situ kan laki-laki semua ya, jadi laki-laki sama perempuan itu dipisah. Kita itu nggak pernah jarang banget gitu lihat perempuan tuh, nggak ada momen untuk bertemu dengan perempuan gitu, kecuali momen-momen tertentu gitu. Nah, itu aneh sih sebenarnya, tapi itu awalnya tuh baik orang itu. Si A nih, si A ini baik orang itu ya. Yang waktu itu yang deket banget itu disebutin namanya nih, yang deket banget sama si A ini, aku teman sekamar namanya tuh si Hakim yang udah lihat video ini. Semoga Hakim melihat. Kalau Hakim. Terus sama si Fahmi, si Hakim orang Bekasi, Fahmi orang Bogor. Bertiga di situ, yang deket banget. Dan selain dari kita bertiga itu, dia itu deket sama santri-santri baru yang angkatannya kita. Santri baru angkatan kita. Iya, angkatannya aku. Kan soalnya baru masuk ya. Oke. Itu Fahmi sama Hakim tuh teman seangkatan. Oke, terus gimana? Gitu. Nah, pokoknya yaitu banyak dekat
dengan laki-laki. Nah dia itu ahli bela diri. Siapa tuh? Si Emang ini tuh, si senior Yang aku tuh, si A ini si tuh. A nih. Jago bela diri. Namanya bela dirinya itu katanya bela diri sapu jagat. Nah, aku tuh lama-lama ini makin tertekan. Kenapa makin tertekan? Dia itu pertama ya orangnya itu mengatur. Kan kita punya aturan, punya kegiatan sendiri di pesantren. Terus kemudian makan tuh harus bareng sama dia. Bahkan sesekali tidur pun itu harus dekat sama dia. Kamu apa? Orang yang dekat sama beliau, yang 3 orang itu, bertiga, Fahmi, Hakim, dan Rizky. Sampai-sampai aku tuh berdoa, ya Allah, gimana caranya ya Allah terlepas dari jeratan si A ini, si Mang A ini. Si Mang A. Bilangnya kan kalau di pesantren itu suka Mang gitu, Mama. Pokoknya gimana ya Allah caranya tuh supaya terlepas gitu. Berdoa terus sama Allah tuh. Soalnya kalau kayak gini terus ya lama-lama bisa juga keluar gitu, ya, malah nggak betah gitu. Bikin nggak betah di pondok ya. Nah terus ternyata si A ini terdengarlah ada kasus. Jadi si A ini terdengar apa? Kamu menyaksikan sendiri? Enggak, ada kasus pokoknya. Ada kasus, jadi ada kasus bukan dia cuma itu mendengar kan? Ada kasus dia itu ditahan kan karena kasus homo. Sama orang situnya aja apa gimana? Sama orang sama santri. Oh, sama santri. Sama santri. Satu kamar apa enggak? Enggak, jadi enggak, gini. Beda. Pokoknya gini, si A ini homo, jadi ada yang ngelaporin, si A. Ada yang ngelaporin ke keamanan bahwa si A ini adalah homo. Iya, terus. Dan katanya kejadian juga udah lama. Nah, kemudian kan hari keamanan kan apa namanya tuh cari saksi, cari bukti, cari teman deket, cari saksi, cari bukti. Nah, salah satu yang diinterogasinya itu aku gitu. Nah, mungkin Fahmi sama Hakimnya diinterogasi. Iya, diinterogasi juga. Tiga orang, berarti salah satu yang kamu. Diinterogasi salah satunya aku, dan selain aku kita bertiga ada juga yang lain. Jadi karena ternyata yang ngelaporin ini kayak gini, ngelaporin itu. Ngelaporinnya tuh. Dia itu jadi kejadiannya itu sekitar 6 bulan sebelum lapor. Dia baru lapor setelah 6 bulan. Gitu. Kenapa dia baru berani? Ya karena dia takut. Gini laporannya itu katanya. Bahwa dia itu disodomi sama si A. Terus ya Allah, seru lagi jijik kali aku. Dengan alasannya apa? Alasannya itu dia itu kan ikut belajar bela diri. Belajar bela dirinya. Tempatnya itu biasanya itu di atas masjid di situ. Astagfirullahaladzim. Itu yang laporannya korban berarti? Allah, astagfirullahaladzim. Jadi terus gini modusnya itu jadi ini ilmu bela diri ini nggak bakal bisa, jadi harus diisi katanya. Isinya kayak gitu. Diisinya tuh kayak gitu. Diisinya tuh ya kayak gitu caranya tuh. Sodomnya tuh amit-amit cebong bayi. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, gitu modusnya itu. Ya, sebenarnya. Nah, terus kemudian gini, kan orang yang paling dekat dengan dia itu kita bertiga gitu. Nggak tahu kalau si Fahmi, si Hakim nggak tahu gimana. Abi perasaan nggak pernah cerita. Maksudnya Abi tuh cerita ya, sering kan cerita kamu. Tapi tuh Abi tuh baru sekarang cerita ya kalau situnya tuh menyodomi. Oh teman-teman, ini eksklusif loh di video. Jadi pertama ternyata baru iya, aku udah mau 4 tahun nikah sama suami, tapi sebenarnya sih kayaknya sih pernah cerita, cuman nggak ngeh aja. Enggak, Abi cuma cerita dia ditangkap tapi nggak nyeritain gitu. Udah lanjut. Nah, terus tuh gini, terus tuh ketika kita diinterogasi tuh si keamanan tuh udah kayak nuduh kita itu sebagai suka sama suka gitu. Aku tuh suka juga sama si Mang ini. Itu karena aku juga mungkin menutupi dia gitu, nggak pernah lapor. Karena aku nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak tahu gitu. Nah, kamu katanya udah berapa kali katanya sama dia? Kata keamanan. Asal ke kamu Bi. Ya Allah. Apa kata aku? Naon? Ngomongnya pakai bahasa Sunda Bi. Ya pakai bahasa Sunda. Itu gimana ngomongnya? Sia kan kasar, biasa keamanan kan sia geus berapa kali cina. Geus berapa kali? Udah berapa kali kamu? Apa kata aku tuh? Ini kasus apa? Nggak tahu pokoknya itu kasus apa. Nah terus mungkin si keamanan itu melihat bahwa aku ini orang polos yang nggak tahu apa-apa. Akhirnya diceritain lah bahwa katanya si Emang A ini terjerat kasus ini. Aku tuh nggak tahu sama sekali. Cuman tuh lagi mengumpulkan bukti gitu, saksi dan bukti. Korban lah kayak gitu. Ya akhirnya aku kan ya udah, aku ngebantu tuh nyari orang-orang yang terdekat. Terus setelah
pikir-pikir ternyata orang-orang yang dekat-dekat sama si Mang A ini adalah laki-laki yang bisa dibilang wajahnya tuh ganteng-ganteng lah gitu. Anjay. Ganteng-ganteng. Tapi kamu kan jelek, Bi. Bisa dinilai sendiri. Aku emang nggak terlalu ganteng tapi kan nggak jelek juga. Oh gitu. iya. Tapi kamu paling ganteng di antara mantan-mantan aku. Tuh. Udah gak apa-apa lanjut. Nah terus sampai akhirnya si Mang ini terbukti, terus kemudian diumumkan kan, terus kemudian dia dikeluarkan karena terbukti bersalah, hukumnya dikeluarkan, ya otomatis kan tersebar dan aku ini ya apa namanya tuh ya orang-orang nganggapnya aku kayak gimana sih ya, kan aku orang terdekat nih, orang yang jauh aja tuh sampai kayak gitu, apalagi aku yang deket gitu. Nah aku yang deket ini nggak pernah ngelapor, berarti aku ini suka sama suka Dikiranya tuh ya sama orang-orang tuh. Santri kan 3.000 gitu. Ada gak orang tabayun, gak ada yang klarifikasi sama kamu ya, jadi ada orang yang ngomong langsung, ada orang yang cuma memandang sinis aja atau mungkin karena perasaan aku aja gitu. Cuman aku tuh merasa orang tuh mandang tuh sinis gitu. Nah gitu. Tapi akhir sampai nangis gitu, sampai nelpon orang tua gitu, pengen berhenti lah Pak, ini tuh gimana, saya tuh pengen berhenti gitu, orang-orang tuh kayak mandangnya tuh sinis gitu. kiranya kamu gay gitu ya. Tapi ada juga sih orang yang bodo Percaya, amat, yang percaya, yang nggak peduli gitu. Jadi kamu gay nggak? Ini sih aku udah punya istri. Gimana? Enggak, saya bercanda kok. Nah, jadi nelfon kan sama bapak, terus kata bapak tuh gini, itu tuh ujian kan? Itu tuh ujian jadi seorang santri, jadi orang yang mau jadi orang yang hebat tuh kayak gitu. Amin. Kamu tetap sabar aja, nanti juga orang tuh bakal ngelupain lama-lama juga gitu. Udah, yang kayak gitu mah tinggal disabarin aja, nanti juga orang-orang ngelupain. Kalau misalkan ada orang yang ngomong gak enak, tinggal didengerin. Justru kalau kita merespon, nah orang tersebut itu pas seneng gitu, seneng, wah ternyata bener nih, orang dikituin marah tuh, nah gitu. Sebenarnya gini, nah kan harus ada pelajaran ya. Aku sekarang ya biasa aja gitu, nggak trauma enggak. Cuman tuh yang jadi pelajarannya itu gini, apa sih yang menyebabkan, ini kan pesantren loh, pesantren loh, apa sih yang menyebabkan ada di pesantren terjadi kasus seperti itu gitu. Mungkin di pesantren lain juga ada, tapi di pesantren aku yang di Bogor tuh itu nggak ada kasus kayak gitu, padahal laki-laki semua, bahkan bukan cuma laki-laki semua, tapi terpisah dari perempuan, nggak ada perempuannya. Kalau di Solo kan masih ada perempuannya, cuma dipisah. Nah ini mah waktu di Bogor mah khusus laki-laki. Yang aku perhatiin kayak gini, jadi tuh tidak menjaga aurat sesama laki-laki. Salah satu faktornya tuh bisa jadi salah satu faktornya itu tidak menjaga aurat sesama laki-laki. Mandi aja. Ya mandi, telanjang bareng. Ih, masa santri kayak gitu, padahal kan iya ya, maksudnya ada. Ya tapi kan ada ya aturannya tuh, maksudnya tuh. Di dalam Islam juga kan udah dipelajari kan, mengatur. aurat itu kan laki-laki sesama laki-laki aja nih kan ada batasannya, yaitu antara pusar sampai lutut kan. Iya, itu semua. Itu bainas surah warukbah. Antara pusar sampai lutut. Laki-laki itu mau sesama laki-laki, mau dengan perempuan. Ya, segitu, Ya segitu auratnya. gitu auratnya itu. Dan itu tuh di pesantren itu tidak dijaga itu. Pesantrennya kamu yang gitu. Itu mah emang bener-bener, kalau aku ya, mungkin kalau aku ya dituduh lesbi, aduh ya Allah, ya trauma aku mah, Bi, pasti. Ya kamu kan emang orangnya kayak gitu. Nah, iya, tapi kalau di pesantren yang lain itu tidak ada kayak gitu. Bahkan di Bogor itu telanjang dada tuh nggak boleh. Jadi ketika keluar dari kamar mandi tuh harus sudah pakai baju dan harus sudah ini, nggak boleh handukan. Gitu. Bagus ya. Dan itu tuh harusnya sih diterapin Ke semua pondok pesantren, pesantren. cuma di Miftahul aja. Lebih modern. Terus Kekurangannya ya apa ya? itu masih ngontak ya waktu kamu orangnya masih, tapi sekarang mah udah Sekarang bagus udah banget. Aku pernah kesana temen-temen, dan tahu nggak sih pas aku kesana nih ya, Rizky ada yang kayak gitu, sumpah, perempuan, ciwi-ciwi. Aku shock banget dong. Terus tuh aku kan datang ke santri perempuan tuh ya, santriwati ya, tapi santri putri. Ini siapa katanya? Ini istrinya Rizky, alumni sini katanya. Rizky yang mana? Mungkin namanya Rizky bukan cuma sama aku aja kali ya. Terus tuh pas Rizky yang mana sih? Rizky Hasim Muktafi, aku bilang. Terus tuh
kita kan di lantai 2 waktu itu tuh. Terus tuh ada lapangan yang luas gitulah. Suami tuh lewat sama temen seangkatannya juga ya waktu itu ya. Lewat masih jauh, pokoknya jauh banget. Terus tuh si santri-santri yang berdua tuh Rizky, astagfirullahaladzim, dalam hati aku tuh ya Allah, itu kan ini ada istrinya, kok kayak gitu banget sih, jangan-jangan nih